Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falaha dengan NPM 2022-4350-2039 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Niwayan Parwati Septiani ST MM MKom selaku dosen pembimbing materi saya, dan yang saya hormati lagi Ibu Sinta Dwi Handayani MPD selaku dosen pembimbing teknik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video simulasi penggunaan aplikasi yang saya buat, aplikasi tugas akhir saya yang berjudul implementasi algoritma a priori dalam analisis pola pemesanan untuk menentukan menu paket pada restoran seafood 68. Baik, di sini bisa terlihat halaman tampilan awal ya, halaman login. Pada bagian pertama, kita berada pada halaman login ya. Ini bisa kita lihat, halaman login ini merupakan halaman awal ketika aplikasi dijalankan ya. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan email atau username yang telah dan kita akan memasukkan password yang telah terdaftar ya. Lalu selain itu tersedia juga pilihan untuk mengingat akun selama 30 hari ya. Kita akan masuk saja. Sini saya akan menuliskan username saya dan memasukkan password saya. Oke. Kita klik masuk, lalu akan muncul pop-up seperti ini ya. Tadi berhasil. Dan kita masuk ke halaman beranda. Di sini bisa kita lihat dashboardnya. Bisa kita lihat di sini halaman beranda atau dashboardnya. Pada halaman ini, sistem menampilkan informasi mengenai kondisi penjualan dalam bentuk visualisasi ya. Bisa kita lihat, terdapat data penjualan hari ini, data transaksi hari ini, dan menu terlaris hari ini. Serta di sini juga menampilkan grafik penjualan dan jumlah transaksi. Dan di sini ada distribusi penjualan serta daftar menu terlaris pada hari ini ya. Bisa kita lihat menu terlarisnya adalah nasi putih, totalnya adalah 4. Dan pada halaman ini pengguna juga dapat melakukan penyaringan data berdasarkan periode tertentu. Bisa kita lihat di sini ada penyaringan data hari ini, minggu ini, bulan ini, dan pilih tanggal. Oke, saya akan memilih tanggal. Saya akan memilih tanggal 6. Tanggal 6 bulan 6. Lalu saya akan mengklik filter seperti ini gunanya agar memudahkan pengguna. Bisa kita lihat di sini halaman dashboardnya ya. Total penjualan pada bulan tersebut adalah 22.728 dan total transaksinya adalah 75 serta menu terlarisnya adalah Ovaltine dingin. Bisa kita lihat juga grafik penjualannya dan jumlah transaksinya yaitu 75, ini sama ya, 75 jumlah transaksinya. Dan distribusi penjualannya bisa kita lihat minumannya adalah 8% dan makanannya adalah 92%. Serta bisa kita lihat juga menu terlarisnya pada hari itu yaitu nasi putih dengan total yang dipesan adalah 98. Baik, kita akan masuk ke halaman pesanan. Pada halaman pesanan ini juga terdapat daftar menu. Bisa kita lihat daftar menu gunanya untuk mengelola pesanan ya di sini ya. Dan di sini adalah keranjang pesanan. Bisa kita lihat.
Di sini masih kosong, saya akan mensimulasikan gimana cara memesannya. Di sini juga admin dapat mencari menu atau melakukan filter berdasarkan kategori. Setiap menu juga menampilkan informasi ya mengenai nama menu dan stok yang tersedia. Bisa kita lihat nama menunya adalah Ati Ampela dan stoknya adalah 10 di sini ya. Baik, saya akan mulai mencatat nih ya. Pesanan, baik. Saya akan memesan cak kangkung, bebek saus tiram, ayam saus tiram, serta ayam goreng. Lalu saya akan mengetik kepiting asam manis, dan nasi putih. Oke, lalu saya akan memilih minuman jeruk dingin, Ovaltine dingin. Baik, bisa kita lihat di sini keranjang pesanannya sudah terisi. Serta bisa kita lihat juga ini nama menunya cak kangkung, harganya segini, 15.000. Dan di bagian ini juga terdapat bisa menambahkan pesanan. Misal saya akan menambahkan nasi putih ya. Nasi putih saya akan menambah 1 klik, ini totalnya 2 ya berarti yang saya pesan. Dan di sini juga bisa menghapus pesanan atau mengganti pesanan. Misal gini, di sini ada menu hapus di sini ya. Kita pencet klik, otomatis akan terhapus dan saya akan mengganti dengan teh tawar dingin. Oke, otomatis sudah terganti. Lalu saya akan ke bagian bawah, bisa kita lihat di sini totalnya 9 item dengan jumlahnya adalah 244. Saya di sini akan memasukkan nomor mejanya, yaitu nomor mejanya adalah 9 karena akan makan di tempat. Catatannya adalah saya mau kosongkan saja karena opsional. Lalu di sini saya akan memilih metode pembayaran, yaitu menggunakan QRIS. Baik, dan di bagian sini ada proses pembayaran. Lalu saya akan klik dan akan muncul pop-up seperti ini, yang nantinya akan menyimpan otomatis ke database ya. Oke, saya akan klik oke. Ini tandanya sudah masuk ya. Oke, saya akan memesan lagi Ati Ampela, ayam asam manis, bebek asam manis. Lalu saya akan ke bagian bawah lagi. Bisa kita lihat di sini totalnya adalah 65. Dan di sini saya akan menuliskan nama saya saja, Falaha. Dan catatannya adalah take away. Saya akan take away pesanan saya. Metode pembayarannya adalah tunai saja. Lalu di sini adalah uang yang akan dibayar. Uang yang akan dibayar saya adalah 100.000. Dan di sini bisa kita lihat dari uang saya yang 100.000 dengan jumlah pesanan saya yang saya beli adalah 65, maka akan muncul otomatis seperti ini ya, menghitung otomatis kembalian saya adalah 35.000. Bisa kita lihat di sini ya, kembalian saya 35.000. Baik, saya akan mengklik proses pembayaran, lalu akan muncul seperti ini, dan nantinya akan tersimpan juga ya ke database. Kita klik oke. Oke. Lalu saya akan melihat daftar menu dulu. Di daftar menu ini juga kita dapat menghapus atau mengedit pesanan ya. Bisa kita lihat juga di sini ada nama menu serta kategorinya dan harganya serta jumlah stoknya. Di sini kita bisa merestock jumlah barangnya. Bisa kita lihat saya akan menghapus di sini ya. Saya akan menghapus.
Bisa kita lihat di sini adalah total menunya 68. Dan kalau saya menghapus ini, yes. Oke, yes. Oke, ini tandanya berhasil dihapus. Lalu kita klik OK. Dan kita lihat juga tadi yang jumlah menunya 68 sekarang menjadi berkurang jadi 67 menu. Dan saya akan menambahkan menu juga. Di sini yang tadi saya hapus, saya akan menambahkan lagi Aqua dengan harganya tadi 5.000 ya. 5.000. Dan jumlah stoknya adalah 40. Saya akan tulis kategorinya adalah minuman. Kita klik, lalu kita klik simpan, dan otomatis akan tersimpan. Kita klik OK. Bisa kita lihat juga di sini ada penambahan menu juga yang tadinya 67, sekarang jadi 68 lagi. Dan di sini juga kita bisa merestock makanan atau minuman. Bisa kita lihat di sini, saya akan merestock makanan. Saya akan mengedit ayam bakar ya. Saya akan mengganti harga. Di sini kita lihat, saya akan menggantinya menjadi 30. Dan mengubah stoknya menjadi 60. Kita klik simpan. Oke, data berhasil diubah. Bisa kita lihat di sini ya, harganya sudah menjadi 30 dan total stoknya adalah 60. Oke, kita lanjut ke halaman transaksinya lagi. Pada halaman transaksi ini, kita bisa melihat total transaksinya adalah 1.552 dan total omsetnya adalah 495. Serta rata-rata transaksinya adalah 319 sekian dan menu terlarisnya adalah nasi putih. Halaman transaksi ini juga digunakan untuk menyimpan data, yaitu data penjualan yang nantinya menjadi salah satu data dalam proses analisis pola pemesanan ya. Dan data transaksi yang tersimpan kemudian dapat digunakan untuk mengetahui menu apa saja sih yang sering muncul dalam transaksi secara bersamaan. Kita juga bisa memfilter juga. Di sini bisa kita lihat ada nomor ID dan tanggal serta menu yang dipesan dan jumlah item. Tadi menu saya yang dipesan ya, ati ampela, ayam asam manis dan bebek asam manis. Lalu di sini saya akan mengganti periode data transaksi saya. Saya akan melihat hari ini saja. Baik, kita bisa melihat di sini ya. Total hari ini, total transaksinya adalah 6, dan total omsetnya adalah 941, serta nilai rata-rata transaksinya adalah 156 sekian, dan menu terlarisnya adalah cakangkung. Baik, di sini saya juga akan mengimport data. Di sini juga bisa mengimport data ya, data transaksi pada hari atau bulan yang ditentukan. Bisa kita lihat di sini. Hari dan tanggal yang ditentukan. Data transaksinya kita ekspor ke file ya. Bisa kita lihat di sini, nama filenya adalah laporan transaksi. Laporan transaksi semuanya ya. Klik OK. Lalu file berhasil disimpan. Dan saya akan masuk ke file Explorer. Kita lihat tadi ada laporan transaksi semua. Kita klik.
Dan bisa kita lihat di sini laporan data transaksi penjualan yang dihasilkan pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pada jam 6 ya, jam 6.11, periode filternya adalah semua. Bisa kita lihat juga ringkasan penjualannya, yaitu total transaksinya adalah 1.552 dan total omsetnya adalah 400 juta 95 sekian, dan dengan rata-rata transaksi 319 sekian, dan menu terlarisnya adalah nasi putih. Berikut adalah detail transaksinya, bisa kita lihat di sini ada nomor dan ID transaksi serta tanggalnya, tanggal yang dipesan dan menu yang dipesan serta total menunya dan total harganya. Baik, kita masuk ke aplikasinya lagi. Saya akan masuk ke a priori. Bisa kita lihat di sini masuk ke a priorinya. Kalau kita klik a priori, maka akan muncul pop-up tersembunyi seperti ini ya. Seperti ini. Muncul dua pop-up tersembunyi, yaitu ada dua proses a priori dan hasil analisisnya. Saya akan membahas proses a priorinya terlebih dahulu. Kita klik. Dan bisa kita lihat, halaman ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap data transaksi dengan menggunakan parameter yaitu minimum support dan minimum confidence. Bisa kita lihat di sini ya, minimum support dan minimum confidence. Pada penelitian kali ini, data yang saya gunakan adalah berjumlah kurang lebih 1.500 transaksi. Sistem akan memproses data tersebut untuk menemukan frequent item set dan asosiasi rule-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan, di sini ada proses a priori dan parameter a priori ya. Di sini saya akan menurunkan nilai supportnya menjadi 8 dan nilai confidence-nya tetap 60 ya. Untuk simulasi kali ini saya akan menggunakan parameter yang sesuai di sini ya. Nilai supportnya ada 8. Parameter tersebut digunakan sebagai batas untuk menentukan kombinasi menu yang dianggap cukup atau yang sering muncul dan aturan asosiasi yang lebih tingkat kepercayaannya yang memenuhi syarat ya. Lalu di sini ada filter data transaksi, bisa kita lihat. Di sini bisa kita lihat di sini ya. Saya akan melihat jumlah transaksi terakhir. Kita klik di sini. Bisa kita lihat di sini ada present, yaitu longgar 10/30 dan sedang 20/60 serta ketat 30/70. Di sini statusnya adalah belum diproses ya. Lalu saya akan memproses, di sini ada proses a priori yang nantinya akan muncul di sini, sebelah sini ke frequent item set-nya. Kita klik proses a priorinya. Bisa kita lihat di sini, frequent item set-nya adalah yang pertama nasi putih, nilai supportnya adalah 69,7%, dan yang kedua adalah nasi uduk, nilai supportnya adalah 67,1%, dan yang ketiga adalah nasi putih dengan nasi uduk, nilai supportnya adalah 37,6%, dan seterusnya. Yang nantinya akan nilai support ini yang nantinya akan dipertahankan sebagai frequent item set untuk proses berikutnya ya. Lalu saya akan pilih rentan tanggal. Saya akan meriset dulu di sini ya, meriset agar memudahkan. Kita reset. Oke, bisa kita lihat di sini statusnya belum diproses lagi. Saya akan menurunkan lagi ini menjadi 8 dan pilih rentan tanggal. Saya akan memilih rentan tanggal pada tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan 6
Lalu kita akan proses a priori lagi. Berhasil. Bisa kita lihat juga di sini item setnya adalah nasi putih dan nilai supportnya adalah 67,6%. Dan di sini saya akan mencetak laporan pada parameter ini. Kita lihat cetak laporan dan akan muncul seperti ini. Nantinya akan menyimpan secara otomatis. Bisa kita lihat nama filenya adalah rekomendasi menu paket pada seafood 08. Oke, kita save dan tandanya telah berhasil disimpan. Kita akan melihat di file Explorer lagi. Kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini. Laporan proses analisis a priori dihasilkan pada hari Selasa 11 Agustus 2026 serta jam 6.17. Bisa dilihat di sini juga ada parameter analisis. Jumlah transaksinya adalah pada hari itu 253 dan minimum supportnya adalah 8%, minimum confidence-nya adalah 60%, serta total frequent item set-nya adalah 104, dan total aturan asosiasinya adalah 56. Dan di sini adalah proses pembentukan frequent item set-nya ya. Yang pertama ada item set. Yang pertama adalah satu item set. Bisa kita lihat di sini satu item setnya adalah aqua, nilai supportnya adalah 19,0%, serta yang kedua adalah ati ampela, nilai supportnya adalah 8,3%, dan ayam asam manis, nilai supportnya adalah 8,3%. Dan yang kedua, sini, yang kedua item set, yang dua item set ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama aqua dan ikan bawal bakar, nilai supportnya adalah 8,7%, serta yang nomor 2 aqua dan nasi putih, nilai supportnya adalah 14,6%, dan aqua dengan nasi uduk nilai supportnya adalah 11,5%. Lalu kita ke bawah lagi. Di sini ada 3 item set. Yang pertama adalah cakangkung, ikan bawal bakar, dan nasi putih. Nilai supportnya adalah 8,3%. Dan cakangkung, ikan bawal bakar, serta nasi uduk nilai supportnya adalah 9,1%. Dan seterusnya. Bisa kita lihat lagi. Di sini ada 4 item set lagi. Yang termasuk lolos seluruh level ya. Yang lolos frequent item setnya. Yang pertama adalah yang lolos nasi uduk, tandanya ini supportnya lolos adalah 67,6%, dan nasi uduk lolos supportnya adalah 62,8%. Serta di sini ada cakangkung, nilai supportnya adalah 35,2%. Dan di sini adalah calon rule asosiasi atau yang sebelum difilter ya, menjadi confidence. Bisa kita lihat di sini yang pertama adalah aqua dengan nasi putih, nilai supportnya adalah 14,6% dan confidence-nya adalah 77,1%, serta nilai lift-nya adalah 1,14. Dan yang kedua adalah aqua dengan nasi uduk, nilai supportnya adalah 11,5%, serta confidence-nya adalah 60,4%, dan lift-nya adalah 0,96. Dari hasil perolehan tersebut, kombinasi dengan nilai confidence tertinggi bisa kita lihat ya. Artinya yang di sini bisa kita lihat di sini. Hasil loss minimum di sini, hasil rule asosiasi lolos
minimum confidence, yaitu yang pertama cappuccino dingin dengan nasi uduk dan nilai supportnya adalah 13,4% dan confidence-nya adalah 82,9%. Di sini juga ada cak kangkung, ikan bawal bakar dengan nasi uduk. Nilai supportnya adalah 9,1% dan confidence-nya adalah 82,1%. Bisa kita lihat juga persen nilainya ya. Dan artinya ketiga menu tersebut, di sini ketiga menu tersebut memiliki kecenderungan untuk dipesan secara bersamaan oleh pelanggan. Di sini ketiga menu tersebut cak kangkung, ikan bawal bakar, dan nasi uduk ya. Dan berdasarkan hasil tersebut, kombinasi cak kangkung, ikan bawal, dan nasi uduk dapat dijadikan salah satu rekomendasi menu paket atau bundling bagi restoran seafood. Oke, kita masuk ke halaman aplikasinya lagi. Kita klik ke hasil analisis. Ini hasil analisisnya. Bisa kita lihat. Laporan ini berisi hasil akhir berupa asosiasi rule yang diperoleh dari data transaksi. Laporan juga menampilkan parameter ya. Di sini parameter analisis, nilai support serta general rule berdasarkan minimum support dan minimum confidence ya. Nantinya. Di sini asosiasi rule-nya di sini. Rule-nya adalah cappuccino dingin dengan nasi uduk dan supportnya, nilai supportnya adalah 13,4% dan confidence-nya adalah 82,9%. Kita akan mencetak dari hasil analisis di sini ada total transaksinya adalah 253 dan frequent item setnya adalah 104 serta aturan asosiasinya adalah 56 dan waktu prosesnya adalah 77. Di sini ada informasi riwayat analisisnya terakhir diproses tadi pada hari Selasa Agustus 2026 ya. Di sini detail filternya adalah pada bulan 6 tanggal 6 bulan 6 ya 2026. Oke. Di sini juga bisa mencetak hasil analisisnya. Kita cetak, bisa kita lihat di sini ada hasil laporan analisis. Lalu kita save. Kita klik OK. Dan kita akan masuk ke file Explorer lagi. Hasil analisisnya. Ini ya. Di sini adalah laporan hasil analisis a priori-nya ya. Bisa kita lihat ringkasan statistiknya, yaitu di sini ada total transaksinya adalah 253 dan total frequent item setnya adalah 104 serta aturan asosiasinya adalah 56 dan waktu prosesnya adalah 77. Di sini ada aturan asosiasinya. Yang pertama adalah cappuccino dingin. Rule-nya ya, cappuccino dingin dan nasi uduk, nilai supportnya adalah 13,4%, serta confidence-nya adalah 82,9%, dan yang kedua adalah cak kangkung, ikan bawal bakar, dan nasi uduk, nilai supportnya adalah 9,1%, dan confidence-nya adalah 82,1%. Baik, di sini ada rekomendasi paket menunya, sudah terlihat di sini ya. Yang pertama, jika cappuccino dingin dipesan, maka nasi uduk juga ikut dipesan. Dan yang kedua, jika cak kangkung dan ikan bawal dipesan,
maka nasi uduk juga ikut dipesan. Nilai supportnya adalah 9,1% dan confidence-nya adalah 82,1%. Dan yang ketiga di sini ada jika cak kangkung dan Ovaltine dingin dipesan, maka nasi uduk juga ikut dipesan dan nilai supportnya adalah 10,7%, confidence-nya adalah 79,4%. Baik, dari hasil simulasi yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa aplikasi mampu membantu proses analisis pola pemesanan pelanggan menggunakan algoritma a priori ya. Dan data transaksi yang sebelumnya hanya berupa data penjualan dapat diolah menjadi informasi mengenai hubungan antar menu ya. Jadi dengan hasil tersebut, aplikasi dapat membantu pihak restoran seafood dalam menentukan kombinasi menu paket berdasarkan pola pemesanan pelanggan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih berbasis pada data dan bukan hanya berdasarkan perkiraan. Saya akan lanjut ke aplikasinya, lalu kita klik logout. Kita klik yes, dan aplikasi akan keluar di sini. Kita lihat aplikasinya sudah keluar, kita klik. Kita lihat demikian simulasi dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun dalam aplikasi yang saya buat masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.